warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifah Hairunisa dari SMP Unggulan Alyasini Pasuruan. Di sini saya akan mempraktekkan tentang daya hantar listrik terhadap berbagai larutan. Tujuan praktikum ini adalah siswa dapat mengamati hantaran listrik melalui larutan, dan siswa dapat menggolongkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan merupakan campuran homogen yang komponennya terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Berdasarkan hantaran listriknya, larutan dibagi menjadi dua. Yang pertama, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit, dan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit. Sebelum kita praktikum, kita siapkan alat dan bahannya. Di sini alatnya ada power supply, kabel, lampu, dan gelas kimia, dan elektroda. Sedangkan bahannya ada air, gula, garam, cuka, dan aki atau asam sulfat. Di sini saya menggantikan baterai dengan power supply, dan saya sudah merangkai kabel ke power supply, ke lampunya, dan ke elektrodanya. Selanjutnya kita buat larutan. Yang pertama, larutan garam. Masukkan 50 ml air. Dan 1 sendok garam. Kita aduk. Aduk hingga merata atau homogen. Yang kedua, kita buat larutan gula. Tuangkan 50 ml air menggunakan gelas ukur. Dan 1 sendok gula. Aduk hingga rata. Selanjutnya kita buat larutan cuka dengan air 25 ml, dan cuka.
Kita tuangkan 25 ml cuka. Aduk hingga rata. Dan yang terakhir, kita buat larutan aki. Tuangkan 25 ml air. Dan kita tuangkan 25 ml aki atau asam sulfat. Aduk hingga rata. Setelah selesai semua, mari kita uji coba. Masukkan kedua elektroda. Yang pertama ke larutan air. Pastikan kedua elektroda tidak saling menyentuh. Oke. Bisa dilihat di sini lampu tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung. Kita cuci dulu. Jangan lupa kita catat. Yang kedua, larutan garam. Bisa dilihat di sini lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung. Jangan lupa kita cuci dan bersihkan elektroda. Yang ketiga, larutan gula. Bisa kita lihat di sini lampu tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung. Selanjutnya, larutan cuka. Bisa kita lihat di sini lampu menyala redup dan terdapat sedikit gelembung. Dan yang terakhir, larutan aki. Bisa kita amati di sini lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung. Dari hasil tadi, kita bisa lihat air, lampu tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung. Yang kedua, garam, lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung. Dan yang ketiga, gula, lampu tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung. Selanjutnya, asam cuka, lampu menyala redup
dan terdapat sedikit gelembung. Yang terakhir, larutan aki. Lampu menyala terang dan banyak gelembung. Jadi, berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan, gejala-gejala yang dapat kita amati pada larutan yang dapat menghantarkan listrik adalah nyalanya lampu dan adanya gelembung pada elektroda. Yang kedua, larutan yang tergolong larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat terdiri dari larutan gula dan larutan garam dan larutan aki. Dengan bukti lampu dapat menyala dengan terang dan terdapat banyak gelembung. Larutan elektrolit yang lemah adalah larutan cuka. Dengan bukti lampu menyala redup dan terdapat sedikit gelembung. Yang ketiga, larutan non-elektrolit adalah larutan gula. Dengan bukti lampu tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung. Jadi, kesimpulan yang dapat kita lakukan dari percobaan ini adalah larutan dapat bersifat elektrolit jika larutan tersebut bisa menyalakan lampu dengan terang dan banyaknya gelembung. Selesai sudah pengamatan kita hari ini. Saya Naifah Hairunisa. Mohon maaf bila ada salah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.